Halo teman-teman, selamat datang di channel Solusi Investasi bersama aku Rofik. Nah, hari ini aku membahas tentang cara kita gimana bisa kaya dari kripto, ya kan? Nah, tapi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel kita ya, Solusi Investasi. Oke? Kalau kita bahas tentang kripto itu pasti kepikiran tentang trading, ya kan, atau airdrop. Itu yang paling sering, ya kan, untuk orang bisa kaya lah dari kripto, ya kan. Banyak yang dapat cuan gede dari airdrop, ya kan. Tapi kepikiran nggak sih, ada nggak sih cara lain buat kita bisa dapat untung dari uang lah dari kripto ini, ya kan, selain trading sama airdrop itu? Masa kripto seluas itu yang dibahas tentang trading sama airdrop aja? Ada nggak sih peluang lainnya? Yang pertama ya kita bahas yang paling obvious dulu lah, tentang trading sama investasi kripto lah. Ya jelas kok, yang ada spot trading berarti kita ya beli buy low sell high, atau mungkin yang sering buy high sell low, ya kan, jangan gitulah. Ya intinya sih kita beli token apa, misalkan Bitcoin atau Ethereum di harga sekarang, lalu kita jual harapannya dapat untung di kemudian hari. Nah, ada futures sama derivatif. Kalau futures itu kita beli dengan leverage, jadi kan misalkan uang kita cuma $100, tapi kita bisa beli di nilai yang lebih tinggi, misalkan $10.000 atau berapa, ya kan. Tapi ada resiko yang besar juga, kamu bisa likuidasi. Kalau dibanding spot ya asetmu berkurang aja nilainya, tapi kamu nggak akan bisa likuidasi, asetmu tetap cuman nilai berkurang. Kalau futures hilang semua. Ada arbitrage. Kalau misalkan kamu tahu arbitrage itu gimana kita bisa dapat untung dari perbedaan harga di exchange yang berbeda. Misalkan di Binance BTC harga segini, di CoinEx misalkan BTC harga segini, ya kan, itu ada perbedaan kadang-kadang, ya kan. Nah, itu kamu bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Ada juga namanya staking. Kalau staking itu biasanya kamu locking, ya, kamu ngunci koin. Yang paling sering contohnya itu kayak BNB. Nah, BNB, kamu punya BNB, kamu kunci di Bitcoin, kau biarkan aja, nanti bisa dapat alokasi token CET. CoinEx juga ada. Nah, ini staking kayak gitu. Kamu ada koin tertentu, kamu kunci, kamu biarkan, ya kan, dalam jangka waktu tertentu nanti bisa dapat alokasi token. Misalkan sekarang tuh bio, ya kan, katanya menarik nih, katanya, aku nggak tahu, ya kan. Banyak lah kayak gitu. Nah, tapi aku mau plug in sedikit nih, dari apa namanya, Flipster, kok teman-teman tahu. Jadi sekarang mereka ada program namanya Earn Pool. Jadi Earn Pool itu kalau aku bilang sih lebih program marketing lah dari Flipster ini. Jadi kalau kamu punya uang sekitar maksimal $5.000, ya kan, kamu bisa masukkan $5.000 di apa namanya ke Flipster, akun Flipstermu, ya kan, $5. Nanti ini dalam bentuk apa, jadi nggak harus USDT, bisa dalam bentuk BNB atau BTC atau apalah, senilai $5.000 maksimal, ya kan. Terus kamu juga ada transaksi trading volume senilai $5.000 juga, ya kan. Itu kamu bisa berhak mendapatkan bagian dari Earn Pool. Nah, Earn Pool itu apa? Jadi Flipster menyediakan uang sekitar $5.000 per hari. $5.000 per hari itu nanti akan dibagikan ke semua orang yang eligible. Jadi kalau misalkan aku punya aset $5.000 dan trading $5.000, nah itu aku bisa dapat bagian dari $5.000 yang disiapkan sebagai Earn Pool. Kalau semakin banyak orangnya, memang berkurang juga bagiannya, ya kan. Tapi nggak masalah. Aku sekarang dari Earn Pool ini dapat sekitar $40 per hari. Kau bayangkan, kamu nggak ngapa-ngapain, cuman trading volume $5.000, kamu cuman open close sekali selesai, udah, ya kan, dapat $40. Nah, kalau kamu tertarik buat ikut ini, caranya gampang banget. Kamu daftar Flipster, jangan lupa pakai kode FLIPBC. Nanti ada tulisan di sini, FLIPBC, oke? Itu aja, simple. Nanti terus kamu deposit $5.000, terus setiap hari kamu trading volume $5.000. Udah, itu aja syaratnya. Nanti akan dikirimkan hadiahnya di hari berikutnya. Simple, ya kan, lumayan banget. Selanjutnya itu ada juga cara dapat duit dari yield farming. Yield farming itu apa? Intinya sih kita menyediakan liquidity ke DEX, decentralized exchange, ya kan, dalam bentuk token. Misalkan DEX itu ada pair lah, BTC sama Ethereum atau apa. Mereka tuh butuh duit buat biar ada tradingnya. Duitnya dari mana? Yaitu kamu bisa masukkan duit ke situ, BTC atau Ethereum, nanti kamu dapat reward dari situ. Simple. Copy trading ini juga lumayan jelas. Kalau misalkan di exchange besar kayak misalkan Bitget, Binance, Lbank gitu, pasti mereka ada program copy trading. Kamu tinggal ngopi orang aja yang cuannya gede, ya kamu bisa untung harapannya. Cuman ya nggak jamin juga. Ini trading yang standar lah, ya kan. Ada cara lain kayak yang kedua nih, passive income nih, ya kan, passive income.
Yang pertama mining nih. Mining kalau misalkan pernah dengar ya, orang-orang dulu tuh dia Bitcoin mining ya kan, atau Ethereum mining. Itu passive income tapi dia butuh investasi yang lumayan besar di awal ya kan. Kalau misalkan zaman dulu harus beli GPU yang lumayan bagus. Nah, kalau sekarang udah pakai Antminer bla bla, tapi sekarang udah zaman juga model-model cloud mining nih untuk Bitcoin biasanya. Jadi kamu nggak perlu beli mesinnya, tinggal kamu, saya ada perusahaan-perusahaan yang punya service untuk cloud mining ini, kamu tinggal beli aja servisnya. Ya kan nanti kamu bisa dapat Bitcoin dalam setiap hari lah, ada bagiannya gitu. Itu cloud mining ya kan, sama mining lah, itu jadi satu. Nah kalau misalkan ada juga validation nodes, itu misalkan kamu partisipasi di network kayak Ethereum ya kan, atau Polkadot ya kan, itu kamu bisa dapat transaksi dari reward dari transaksi. Terus berikutnya airdrop, ini yang udah sering dibahas juga dari misalkan Coinepto atau dari banyak komunitas-komunitas airdrop lainnya. Kalau dulu misalkan yang terkenal kayak Hamster Combat lah, tap ya gitulah, airdrop tap, tapi itu biasanya nggak JP, abu lah ya. Kalau mau yang gede emang kadang kita harus keluar duit, kayak misalkan terakhir nih Hype ya kan. Hype banyak banget yang dapat, gede banget ya. Cuman ya itu emang kita harus modal juga, kayak misalkan Kobe Sugo katanya dapat berapa juta US dollar ya kan. Berikutnya ada lending juga. Lending ini ya intinya kita pinjemin duit, kita punya aset, kita punya BTC atau USDT, Ethereum, kita pinjamkan uang kita ke DeFi platform ya kan. Belakangan kalau misalkan baru demandnya baru tinggi, yieldnya, hasil dari pinjamannya bisa tinggi juga ya kan. Semua tergantung, kalau misalkan semakin banyak yang pinjam ya bunganya semakin tinggi juga ya kan, keuntungan semakin besar. Nah ini yang sering aku bahas ya kan, itu adalah employment, pekerjaan di Web3 jobs, jadi freelance ya kan. Kalau yang sering aku sendiri misalkan pernah kerja di exchange, di Huobi Global, banyak lah teman-teman, aku punya teman jadi developer ya kan, ya itu menjanjikan juga. Misalkan ada yang sering juga itu misalkan CM atau community moderator ya kan, itu juga lumayan lah misalkan dibanding kalian kerja di sini ya kan, kerja offline ya kan, dari pabrik atau apa. Kalau jadi CM itu biasanya memang gajinya relatif kecil buat job-job kripto, tapi lumayan gede dibanding misalkan pekerjaan pada umumnya lah, di atas UMR kadang-kadang ya kan. Ada misalkan juga content creation ya, kayak yang aku lakukan sekarang, kayak kita bikin konten, nanti misalkan pertama kita bisa dapat endorse dari perusahaan-perusahaan kripto, dari checks ya kan. Itu jadi alternatif buat kamu yang pengen cari duit di kripto. Berikutnya kita bisa building project. Nah buat kamu yang punya skill tertentu, misalkan kamu punya skill dev ya kan, nah kamu bisa bikin blockchain project, misalkan bikin kayak token atau NFT collection atau protokol. Untuk tujuannya apa ya, dapatkan investasi dari user ya kan. Itu contoh yang paling ya biasa lah. Atau misalkan kamu bisa bikin dApps ya kan, decentralized application untuk DeFi, gaming, NFT, bla bla. Terus kalau misalkan kamu niat ya kan, itu kamu bisa bikin token nih, kalau launching token sendiri ya kan. Kayak misalkan nih kemarin belakangannya ada yang bikin token Mira namanya kalau nggak salah ya kan, buat riset kanker, kata yang anaknya ada yang kena kanker, terus mau buat riset, ada yang bikin launch token. Ini bisa kamu beruntung ya bisa untung gede juga. Cuman kasus ada di Indo yang ada orang yang iseng bikin token gini terus di launch, terus akhirnya malah kedox, ada masalah lah. Ya itu hati-hatilah, itu ada resiko yang lumayan besar juga, terutama kalau misalkan kayak kemarin kasusnya token Hak Tuah tuh kalau salah, dia bikin meme terus ternyata kena rak ya kan, orang pada marah-marah gitu kan. Ya itu ada resiko, gampang cuman beresiko tinggi. Oke, berikutnya ya kan, gimana cara dapat cuan dari NFT dan gaming. Kalau dulu misalkan kamu pernah ingat ada Axie Infinity ya kan, kamu main game terus nanti bisa dapat NFT-nya, NFT dijual kayak gitu. Nah itu kalau zaman sekarang nggak tahu, kayaknya udah mulai berkurang ya project-project yang play to earn kayak gitu ya kan. Tapi ya mungkin aku kurang update aja. Cuman kalau dulu banyak banget ya kan, kayak sampai bahkan kayak di negara-negara Philippines, Vietnam itu mereka bikin guild ya kan, barang-barang bikin buat bersama dapetin tokennya itu dari NFT-nya. Nah kalau sekarang mungkin NFT udah mulai berkurang ya kan. Kalau misalkan kamu juga, hanya aku pernah ketemu beberapa orang ya kan, yang orang Indo misalkan kayak timnya Karafuru ya kan, dia dapat duit dari mana, dari bikin NFT sendiri ya kan. Bikin NFT itu juga ya lumayan juga kalau misalkan kualitasnya bagus ya kan. Cuman ya ini tergantung kondisi market juga sih. Kalau zaman dulu sih memang kayak NFT sangat banyak peminatnya, tapi belakangan udah mulai berkurang. Cuman ya masih ada aja ya kan, tergantung gimana kita bisa memasarkan lah NFT kita. Intinya sih use case-nya aja, kalau misalkan use case menarik dari NFT ini ya mungkin bisa menarik orang untuk beli juga, harganya bisa tinggi ya. Itu tergantung keahlian kita lah gimana marketingkan ini. Oke, berikutnya kita masalah edukasi ya kan.
Edukasi ini ada beberapa komunitas atau perusahaan lah di Indonesia yang bikin tentang edukasi blockchain. Contohnya ini yang aku kenal itu dari Pelita Bangsa Academy kalau nggak salah namanya. Nah itu mereka ada edukasi tentang blockchain ya kan, tentang kripto, lebih ke arah developer lah ya kan. Ya kalau misalkan kamu punya pengetahuan di situ ya itu bisa kamu dalami juga dan ujungnya juga bisa mendapatkan uang juga. Atau misalkan kamu juga bisa bikin grup-grup channel, misalkan channel berbayar ya kan, tapi hati-hati juga. Saya banyak sih kayak misalkan ujungnya nih yang gede kayak misalkan Timothy Ronald dengan akademi kriptonya ya kan, itu kan juga ujungnya edukasi, dia bisa dapat keuntungan yang sangat besar sekali dari kelas-kelas edukasinya ya kan. Ya tapi butuh skill-skill tertentu. Apakah kamu bisa untuk melakukan hal ini? Ya bisa aja ya kan, tinggal mau apa enggak. Yang penting kamu harus ada niat kesana aja sih. Saya masih banyak hal-hal yang ingin aku bahas, cuman karena waktunya terbatas. Nah mungkin akan aku lanjut di part 2 di next video ya kan. Buat kamu yang pengen masih penasaran apa aja sih yang bisa kamu lakukan buat biar bisa cuan besar dari kripto, jangan lupa like dan subscribe di channel Solusi Investasi biar gak ketinggalan. Dan mungkin juga kamu bisa komen juga apa sih yang udah kamu lakukan, apa sih yang kamu pengen lakukan. Thank you very much. Rafiq out.